Tuhan, bersyukur kita pada saat ini buat anugerah Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga kita diberikan kesempatan ada di hari ini. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah seorang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji Tuhan, saya berikan tema renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana membangun hidup kita. Sebagai orang percaya, yang menjadi dasar iman kita, dasar bangunan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita sembah, yang kita muliakan. Itulah menjadi dasar bangunan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dijelaskan di dalam firman Tuhan di sini ada dua kelompok yang dijelaskan, yaitu firman Allah katakan bagaimana orang membangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Apakah dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau kita perhatikan dua hal di sana, yaitu emas, perak, batu permata. Suatu barang yang sangat berkualitas, yang sangat bermutu. Kalau emas, perak dibakar, maka justru semakin indah dan semakin nyata kualitas daripada emas dan perak. Demikian juga permata. Semakin dia diasah, maka semakin bersinar. Tetapi kalau kita perhatikan, kayu, rumput kering, atau jerami, kalau itu dibakar, maka akan habis menjadi debu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ada saatnya kehidupan kita akan diuji. Bagaimana kita membangun hidup kita di dalam Kristus Yesus? Apakah kita membangun
dengan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu, atau membangun kehidupan kita dengan kehidupan yang tidak berkualitas. Bicara tentang kehidupan yang berkualitas di sini, yaitu emas, perak, batu permata. Bagaimana kita membangun hidup kita dengan perkara-perkara surgawi. Membangun hidup kita dengan perkara-perkara yang rohani. Bagaimana kita membangun hidup kita dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana kita melakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh setia di dalam kasih karunia Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sehingga saat kita dibawa ke dalam ujian, maka akan nyata kualitas kita itu tahan uji. Semakin dibakar, semakin diuji, justru semakin muncul kemurnian dan kualitas nilai yang kita berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita membangun hidup kita dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang semu, perkara-perkara hidup yang tidak berkualitas, yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tak kala ujian itu datang, maka kehidupan kita, apa yang kita bangun itu akan terbakar. Firman Allah katakan di sana bahwa akan mengalami kerugian yang sangat besar. Semio, ya, dalam bahasa aslinya dikatakan semio, menderita kerugian atau kerusakan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang membangun hidup kita dalam Kristus, tetapi kita pada akhirnya mengalami kerusakan dan kerugian. Tuhan mau supaya kita menerima upah, menerima berkat iman kita, berkat kehidupan yang kita bangun dengan kehidupan yang berkualitas, yaitu dengan kehidupan, dengan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang semu. Maka kita akan menikmati berkat janji Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, sebagai dasar iman kita, dasar bangunan hidup kita. Mari kita bangun hidup kita dengan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang berkualitas, yang bermutu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita membangun hidup kita dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang tidak bermutu, yang jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kelak semua bangunan hidup kita akan diuji. Mana yang bertahan dan mana yang terbakar. Waktu kita diuji karena kita membangun hidup kita dengan kualitas surgawi, dengan kualitas yang mempermuliakan Tuhan, dengan kualitas sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saat diuji kita akan muncul nilai yang sesungguhnya. Kualitas hidup kita yang mempermuliakan Tuhan, maka kita akan menerima upah dari bangunan hidup kita dalam Kristus. Tetapi kalau kita tidak membangun hidup kita
dengan hal yang demikian, tapi kita bangun dengan perkara-perkara yang semu, perkara-perkara yang hanya sebatas duniawi ini saja, hanya batas-batas daging kita saja. Saat ujian itu datang, maka kita akan terbakar dan mengalami kerugian dan kerusakan, seperti orang yang keluar dari pembakaran, hangus, menderita, tidak menerima upah berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, bangunlah hidupmu di dalam Kristus Yesus dengan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang menyenangkan, menyukakan, sesuai dengan kehendak firman Allah, supaya engkau menerima upah saat ujian itu datang. Maka engkau akan keluar menjadi anak Tuhan yang diberkati dan layak menerima upah janji Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari kami sudah menerima firman Allah, bahwa Tuhan Yesus sebagai dasar bangunan hidup kami. Tapi biarlah kami membangun hidup kami dengan perkara-perkara yang mempermuliakan Tuhan, perkara-perkara seturut dengan kehendak Tuhan, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang semu, bukan memikirkan hanya perkara-perkara daging yang sementara Tuhan, yang saatnya akan lenyap. Tapi biarlah kami boleh Tuhan membangun hidup kami untuk perkara-perkara yang kekal, yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga saat Engkau datang menguji kami, maka kami keluar menjadi orang-orang yang berkemenangan dan menerima upah berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat hikmat Allah, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.